Di video kali ini, saya akan membahas spoiler manga Tensei Shitara Slime Data Ken. Sebelum mulai videonya jangan lupa like dan subscribe agar saya lebih semangat dalam mengembangkan channel ini, dan saya juga mohon maaf bila mungkin ada sedikit perbedaan dari segi percakapan dibandingkan dengan novel aslinya. Saya mencoba mempersingkat dan mempermudah untuk dipahami dan terima kasih bila kamu menonton video ini sampai selesai. Daripada basa-basi, langsung saja menuju ke pembahasan manganya. Terlihat Hinata dan 4 orang paladin sedang dalam perjalanan menuju kerajaan Tempest, dan mereka berempat adalah Arnaud, Bacchus, Ritase, dan Fritz yang dimana awalnya Hinata tidak menginginkan mereka mengikutinya ke kerajaan Tempest. Akan tetapi atas desakan mereka, akhirnya Hinata mengizinkan mereka mengikuti Hinata. Hinata dan para rombongannya beristirahat di suatu kota, di mana mereka terkejut dengan perkembangan kota itu. Mereka akhirnya mengetahui kota tersebut berkembang akibat bekerja sama dengan kerajaan Tempest. Mereka menikmati semua yang ada di kota tersebut. Saat mereka menikmati makanan yang ada di kota tersebut, mereka sangat kaget dengan kelezatan dari makanan yang mereka pesan, sampai-sampai terjadi perebutan makanan di antara mereka. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan mereka ke kerajaan Tempest. Akan tetapi mereka kembali terkejut dengan kondisi yang tadinya agak rusak. Sekarang jalan menuju Tempest sangat bagus, di mana kondisi jalan sekarang memiliki penghalang jalan, dan ada juga tim patroli yang memantau jalur perdagangan, dan mereka kagum kepada Rimuru yang mampu mengembangkan hutan Jura dengan sangat baik, karena jalur perdagangan yang aman, akan membuat orang-orang tertarik untuk melakukan bisnis kepada Tempest. Dan mereka berharap Rimuru mau menerima permintaan maaf Hinata. Di sisi lain, Sui memberitahu bahwa Hinata dan kawan-kawan akan segera tiba di Tempest pada malam hari. Rimuru akhirnya juga tahu bahwa kedatangan Hinata hanya ingin berdiskusi dengan kerajaan Tempest, akan tetapi Benimaru mencurigai bahwa itu hanya mengalihkan fokus Tempest agar Tempest melemahkan pertahanannya. Rimuru mendapatkan laporan bahwa 100 tentara dari Gereja Barat terlihat ingin bertempur. Itu sangat berbeda dibandingkan tim Hinata dan terlihat seolah-olah tim Hinata digunakan sebagai umpan, sedangkan 100 tentara dari Gereja Barat yang akan menyerang. Tidak lama kemudian, Rimuru mendapat kabar bahwa 100 orang dari gereja telah menyebar ke 4 arah mata angin di Tempest, dan Sion mencegat mereka. Karena hal tersebut terjadilah pertempuran antara tim Sion dan 100 pasukan Gereja Barat. Di sisi lain, Hinata bersiap untuk memasuki Tempest, dan tidak lama kemudian Hinata mendapat transmisi dari Nicholas bahwasanya 3 battle sage dari 7 sage mulai bergerak. Akan tetapi informasi yang disampaikan Nicholas tidak jelas, karena transmisi sedang diganggu. Karena hal itu Hinata langsung menghubungi Louis tentang hal yang disampaikan oleh Nicholas, akan tetapi Louis mengatakan bahwa dirinya tidak pernah memberikan perintah kepada 3 battle sage untuk bergerak. Hinata merasakan firasat yang buruk dan mencurigai kalau 7 sage lah yang telah memerintahkan 3 battle sage untuk bergerak, dan tiba-tiba sinyal transmisi Hinata terputus. Tidak lama kemudian Hinata merasakan terjadi pertempuran di dekat tempatnya berada, dan Hinata dengan terburu-buru menuju pertempuran tersebut. Dan di sini kita mengetahui bahwa Rimuru lah yang memutuskan sinyal transmisi yang digunakan Hinata. Rimuru memerintahkan pasukannya untuk segera bergerak. Sebelum bertemu dengan Hinata, Rimuru mampir ke tempat pertarungan tim Sion. Rimuru sangat kaget dengan perkembangan tim Ribbon di mana mereka berhasil menjatuhkan banyak pasukan dari Gereja Barat. Karena tim Ribbon seperti memiliki kekuatan abadi, mereka merelakan tubuh mereka untuk dikorbankan, dan ketika mereka melihat celah dari pasukan gereja, mereka membalas serangan pasukan gereja dengan pisau yang sudah dioles dengan obat tidur yang kuat. Awalnya tim Ribbon hanya diperintahkan untuk mengulur waktu, dan tim dari Benimaru lah yang akan mengalahkan pasukan gereja, akan tetapi terlihat Sion memerintahkan tim Ribbon untuk mengalahkan pasukan gereja langsung. Karena hal itu, tim Ribbon berhasil mengalahkan beberapa pasukan musuh dan Rimuru beserta 2 Bestman terkejut dengan kekuatan yang dimiliki oleh tim Ribbon. Tidak lama kemudian Sion menyadari bahwa Rimuru melihat apa yang dilakukan tim Ribbon dan Sion menyampiri Rimuru. Akan tetapi bukannya mendapatkan pujian, Rimuru malah memarahi Sion karena mengubah rencana dengan semena-mena, dan Sion malah menganggap itu adalah pujian dari Rimuru.
Tidak lama kemudian Rimuru juga menyadari bahwa Hinata dan rombongan sedang mengamati pertarungan yang terjadi. Melihat dari jumlahnya, Hinata meyakini bahwa Rimuru sudah memperhitungkan segalanya dengan baik, dan Hinata juga melihat ada bawahannya yang bergerak tanpa izin dari Hinata. Sampai akhirnya Hinata pun bertemu langsung dengan Rimuru. Rimuru mengatakan bahwa pihak gereja telah menyerang Tempest terlebih dahulu dan Hinata memaklumi tindakan yang diambil oleh Rimuru. Hinata sendiri juga tidak mengerti, kenapa ada bawahannya yang lain menuju Tempest tanpa sepengetahuannya. Rimuru juga menuduh Hinata karena telah membunuh Reihim, akan tetapi Hinata tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Rimuru. Rimuru juga menyampaikan kekecewaannya kepada Hinata karena telah menjawab surat yang diberikan Rimuru dengan berperang, akan tetapi Hinata mengatakan kepada Rimuru bahwa tuduhan Rimuru kurang tepat. Mendengar hal tersebut Rimuru bingung dengan apa yang dikatakan oleh Hinata. Rimuru meminta Hinata untuk menghentikan pasukannya untuk berhenti menyerang kerajaan Tempest, akan tetapi Arnaud menolak hal tersebut. Arnaud curiga bahwa bila saat mereka mengabulkan hal tersebut, Rimuru akan melakukan hal buruk terhadap mereka. Mendengar hal tersebut, Benimaru menyuruh Arnaud untuk diam, bukannya mendengarkan perkataan Benimaru, akan tetapi Arnaud malah mengarahkan pedangnya ke arah Benimaru. Akan tetapi Benimaru menangkis pedang yang diarahkan Arnaud. Arnaud juga mengatakan bahwa dia tidak ada niat untuk bertarung, akan tetapi Arnaud hanya ingin negosiasi yang dilakukan Hinata berjalan dengan lancar. Melihat Benimaru yang dapat menangkis serangannya, Arnaud pun mengajak Benimaru ke suatu tempat yang agak menjauh dari Hinata dan Rimuru, dan sepertinya akan terjadi pertarungan 1 lawan 1 antara anak buah Hinata dan anak buah Rimuru, sehingga Rimuru dan Hinata bisa bernegosiasi dengan tenang. Di sisi lain ada seseorang yang bernama Reynald. Dia adalah salah satu wakil kapten dari pasukan khusus Gereja Barat. Dalam hal kekuatan yang dimiliki Reynald tidak perlu diragukan. Dia merupakan seorang ahli dalam melakukan sihir, akan tetapi Reynald tetap mengasah kemampuan pedangnya hingga dia diangkat sebagai seorang paladin dan menjadi wakil kapten. Reynald mengasah kemampuan pedangnya karena dia teringat dengan masa lalunya, di mana di masa lalu negara di tempat tinggal Reynald diserang oleh Roy Valentine. Ketika Roy menyerang negara tersebut, Hinata datang dan menyelamatkan negara Reynald dengan menggunakan teknik pedangnya dan berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Melihat hal tersebut, Reynald menjadi kagum dan sangat menghormati Hinata. Setelah itu Reynald pun pindah ke negara Ruberion dan belajar mengasah kemampuan pedangnya di sana sampai akhirnya dia menjadi wakil kapten saat ini. Setelah rapat besar di Ruberion selesai, Reynald dipanggil menghadap oleh 7 Sage. Di sana 7 Sage mengatakan kepada Reynald bahwa Hinata memiliki hubungan dengan Roy Valentine, yang mana Roy adalah orang yang hampir membunuh dirinya. Mendengar hal tersebut membuat pikiran Reynald menjadi kosong. 7 Sage mengatakan bahwa Hinata memiliki hubungan dengan Rimuru. 7 Sage juga mengatakan bahwa seolah-olah Hinata adalah seorang pengkhianat dan telah membunuh Reihim di tanah suci mereka. 7 Sage juga memerintahkan Reynald untuk membunuh Rimuru agar Hinata dapat diselamatkan dari cengkraman Rimuru. Akan tetapi Reynald masih berpikir logis bahwa dia tidak dapat mengalahkan Rimuru di mana di sana ada Veldora yang berada di samping Rimuru. Akan tetapi 7 Sage mengatakan kepada Reynald bahwa kebangkitan Veldora adalah omong kosong belaka, dan akhirnya Reynald pun akan melakukan apa yang dikatakan oleh 7 Sage. Itulah asal-muasalnya kedatangan 100 pasukan Gereja Barat ke Kerajaan Tempest menyusul Hinata, dan mereka mengambil rute berbeda yang mana mereka dapat menyusul rombongan Hinata dan sampai lebih dahulu daripada rombongan Hinata. Dalam perjalanannya ke Tempest, Reynald tidak merasakan energi dari Veldora, dan saat itulah Reynald yakin akan kebangkitan Veldora hanyalah omong kosong belaka. Sesampainya di Tempest, Reynald dan rombongan dihadang oleh tim Sion, dan pada akhirnya pertarungan dimenangkan oleh Sion bersama tim Ribbon. Setelah mendapatkan kekalahan, Reynald pun akhirnya sadar bahwa tujuan Hinata datang ke Tempest untuk bernegosiasi dengan Rimuru, dan Reynald pun menyesal karena dirinya ditipu oleh 7 Sage. Kita sedikit flashback ke kehidupan Hinata sebelumnya. Hinata adalah seseorang yang berasal dari dunia lain. Di dunia lain,
Hinata membunuh ayahnya dikarenakan ayah Hinata selalu berbuat kasar terhadap ibunya, akan tetapi, setelah kematian suaminya, ibu Hinata menjadikan agama sebagai pelarian, dan membuat ibu Hinata menjadi seorang yang fanatik terhadap agama yang dia anut. Karena kesal melihat hidupnya sendiri, Hinata mempunyai impian untuk menciptakan dunia yang damai, dan akhirnya Hinata datang ke dunia baru. Pada saat tiba ke dunia baru, Hinata bertemu dengan Shizue. Shizue adalah orang pertama dan satu-satunya seseorang yang dapat dia percaya, dan singkat cerita, Hinata dikenal sebagai pelindung umat manusia yang tentunya aksi tersebut dibantu oleh Roy Valentine. Di mana Roy sebagai penebar ancaman kepada manusia dan Hinata sebagai penyelamatnya. Hinata tidak peduli kalau hal tersebut sama dengan menipu orang lain. Bagi Hinata, selama dapat membuat dunia menjadi damai, Hinata akan melakukan hal apapun untuk mewujudkannya. Saat ini Hinata sedang menghadapi Rimuru. Hinata menggunakan beberapa skill unik miliknya untuk mengukur besar kekuatan yang dimiliki oleh Rimuru. Dan dari percobaan tersebut, Hinata menyadari bahwa Rimuru sudah berada di tingkat yang sama dengan Luminas. Hinata juga memutuskan memakai senjatanya kepada Rimuru. Melihat hal tersebut, Rimuru pun memutuskan untuk melayani Hinata. Rimuru menggunakan katananya yang dia balut dengan skill Ultimate Uriel. Dan mereka berdua saling beradu pedang dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Akan tetapi tidak ada di antara mereka yang terluka sedikit pun, seolah-olah mereka hanya menguji kekuatan lawannya masing-masing. Maupun telah dibantu Ravel, Rimuru masih belum memahami maksud dan tujuan Hinata datang ke Tempest. Di sisi lain, Hinata terlihat mulai kesal karena Rimuru dapat mengimbanginya dalam beradu pedang. Hinata menggunakan beberapa skill unik miliknya untuk membaca dan memprediksi pergerakan Rimuru. Dan hal tersebut tidak berdampak apapun kepada Rimuru. Hinata memutuskan untuk mengganti rencananya terhadap pertarungannya dengan Rimuru. Melihat hal tersebut, Rimuru kagum dengan teknik pedang yang dimiliki oleh Hinata. Dan akhirnya Rimuru mulai terkena beberapa serangan Hinata. Maupun terkena beberapa serangan Hinata, Rimuru tetap melanjutkan pertarungannya dengan Hinata. Sampai pada akhirnya Rimuru berhasil mendapatkan skill baru yaitu Predict Future, di mana Rimuru dapat melihat sekilas masa depan dan Rimuru bisa membaca semua gerakan Hinata. Melihat hal tersebut membuat Hinata terkejut, karena Rimuru dapat membaca semua gerakannya dengan tepat, dan Hinata merasa seolah-olah Rimuru menjadi orang yang berbeda dari sebelumnya. Karena kondisi Hinata makin terpojok, Hinata mengajukan permintaan kepada Rimuru bahwa Hinata akan memakai serangan terkuat yang dia miliki, dan apabila Rimuru dapat menahan serangannya, maka Hinata mengakui kekalahannya kepada Rimuru. Melihat hal tersebut, Ravel mengatakan kepada Rimuru bahwa Hinata tidak memiliki niat untuk membunuh, akan tetapi Ravel mengatakan bahwa Hinata jujur akan mengeluarkan serangan terkuatnya. Dan pada akhirnya Rimuru menerima permintaan Hinata dan meminta Hinata untuk menepati janjinya. Alur cerita Tensei Shitara Slime Data Ken akan selesai di sini dan akan berlanjut di video saya selanjutnya. Bantu channel ini dengan cara subscribe dan juga klik tombol notifikasi. Serta bila kalian berkenan bisa follow akun Instagram channel ini dan linknya ada di deskripsi. Dan terima kasih untuk kalian karena sudah mau menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.